Nah, kita lanjutkan ini untuk bagian kedua pada osilasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bandul sederhana. Jadi bandul sederhana itu misalnya seperti ini. Ini ya, anggap gambar saya baik ya, bagus. Ini posisi terendah. Ini posisi terendah. Ini posisi tertinggi atau YM-nya. Nah, jadi bandul sederhana itu berosilasi di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kan ada gaya gravitasi yang ke bawah, sehingga dia akan bergerak secara bergerak bolak-balik, ya. Nah, dengan demikian energi potensial bandul karena yang bekerja ada gravitasi, maka EP-nya sama dengan mGy. Dengan M adalah massa beban, G adalah percepatan gravitasi, dan Y adalah ketinggian benda dari posisi terendah. Nah, oleh karena itu kita akan peroleh persamaan bahwa kecepatan maksimumnya ini sebenarnya ada penurunan rumusnya. Kecepatan maksimumnya itu sama dengan kecepatan benda ditambah 2GY. Y ini adalah posisi benda ini kapanpun. Ya, posisi benda kapanpun. Jadi jika kecepatan benda dimanapun itu dijumlahkan dengan 2 kali gravitasi dikali ketinggiannya dimanapun, maka akan menemukan kecepatan maksimumnya, ya, Vm kuadratnya. Nah, sama juga dengan kalau misalnya kasusnya seperti ini. Kasusnya kita ambil di posisi paling tinggi. Di posisi paling tinggi. Di posisi paling tinggi berarti Y-nya itu adalah YM. Sedangkan V-nya itu kan di sini dia berhenti. Berarti V-nya sama dengan 0. Maka kecepatan maksimum kuadratnya itu sama dengan V kuadrat ditambah 2GYM. Di mana ini nilainya sama dengan 0. Berarti kecepatan maksimumnya itu sama dengan 2G dikali YM. Ini adalah aplikasi dari hukum kekekalan energi mekanik. Ini hanya berlaku sekali lagi jika tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja. Seperti misalnya gaya gesek atau sebagainya. Nah, kemudian ini untuk pegas. Ini untuk bandul. Nah, sekarang kita ke pegas. Nah, untuk pegas, energi potensial pegas itu pada materi sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa energi potensialnya sama dengan 1/2 KY kuadrat, di mana Y itu adalah simpangannya setiap saat. Ya, simpangannya setiap saat. Nah, dengan demikian persamaan energi mekanik benda yang berosilasi di bawah pengaruh pegas dengan menggunakan persamaan energi kekekalan mekanik itu dapat kita peroleh persamaannya ini. Ya. 1/2 mvm kuadrat, ya. 1/2 massa dikali kecepatan maksimumnya pangkat 2 itu sama dengan 1/2 mv kecepatan pegas, ya, kecepatan pegas posisi dimanapun ditambah 1/2 KY kuadrat, yaitu adalah simpangan benda dimanapun, ya kan. Jadi kalau misalnya diketahui bahwa Y-nya itu sekian, kecepatannya di situ adalah sekian, nah berapa kecepatan maksimumnya, itu dapat menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik satunya kita ambil acuan di kecepatan maksimum, di titik setimbang, di mana di titik setimbang itu kecepatannya maksimum, sedangkan simpangannya sama dengan 0. Nah, sebenarnya di sini ada di sini adalah 1/2 KY. Sedangkan KY-nya itu ini kan nilainya 0 ketika kita ambil titik setimbang. Ya kan? Sama juga dengan di bagian ini. Untuk lebih jelasnya silahkan buka referensi yang kami cantumkan. Nah, dari sinilah, dari persamaan ini dengan sedikit permainan matematis itu kita dapat menentukan berapa sih besar kecepatan maksimum pangkat 2-nya. Nah, itu kalau kita sederhanakan itu sama dengan Vm kuadrat V kuadrat ditambah 4V kuadrat F kuadrat Y kuadrat, atau Vm-nya itu sama dengan akar
V kuadrat ditambah 4V kuadrat F kuadrat Y kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, kemudian untuk benda yang memiliki simpangan maksimum YM-nya, kan kalau di pegas itu kan simpangan maksimumnya itu disebut juga sebagai amplitudo, ya. Masih ingat kalau amplitudonya atau simpangan maksimumnya kalau pegas sama dengan, sebenarnya bukan hanya pegas sih, bandul juga punya amplitudo. Jadi simpangan maksimumnya itu V-nya pasti 0 ya. Lajunya pasti 0. Berarti kalau misalnya ini 0 berarti menjadi 4V kuadrat F kuadrat Y kuadrat. Kalau ini kita akarkan itu menjadi 2V F Y. Y itu sama dengan amplitudonya. Oke, jelas ya? Kemudian kita melangkah ke osilasi dawai. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah melakukan eksperimen untuk mengamati bagaimana gerak periodik sebuah dawai, itu kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita potret dawai yang sedang dipetik, misalnya sinergita dan lain sebagainya, itu sebenarnya seperti ini bentuknya. Tampak terbentuk sejumlah perut, yang ini adalah perutnya, sedangkan yang ini simpulnya. Nah, karena dua ujung dawai diikat pada titik tetap, ini ujung tetap, ya, maka ujung dawai selalu memiliki simpangannya 0. Berarti ini pasti 0 karena kan ini coba lihat simpulnya. Nah, mengapa polanya demikian? Ini sebenarnya karena dawai gitar dapat dianggap sebagai sejumlah elemen yang berosilasi. Jadi ini kalau kita bagi-bagi, ini sebenarnya seharusnya diperbesar ya. Elemen ini kita bagi-bagi, itu ini sebenarnya mereka saling berosilasi. Nah, si elemen ini dia maksimumnya ke sini. Nah, maksimum yang elemen di sini maksimumnya ke sini. Ini masing-masing berosilasi. Makanya bentuknya seperti ini. Bayangkan dawai gitar dipotong-potong. Nah, itu tadi maksud saya ya, elemennya. Dipotong-potong sejumlah elemen yang sangat pendek. Nah, jumlah elemen menuju tak berhingga. Karena panjang tiap elemen mendekati 0. Nah, tiap elemen berosilasi dengan frekuensi yang sama. Jadi, mereka kan frekuensinya sama. Semua elemen ini kan frekuensinya sama. Nah, jumlah periodenya pasti juga sama. Frekuensinya pasti sama. Yang membedakan adalah amplitudonya berbeda-beda. Nah, jadi amplitudo osilasi elemen dawai itu merupakan fungsi posisi. Ya, fungsi posisi. Nanti akan ada penjelasan tersendirinya tentang ini. Kemudian kita bahas sedikit tentang resonansi. Nah, jadi misalnya seperti ini, ketika kita memberikan simpangan, ketika disimpangkan dari posisi timbang, maka benda berosilasi pada frekuensi tertentu. Atau misalnya pegas ya, kita berikan simpangan, kemudian kita lepas, tentu dia akan berosilasi dengan frekuensi. Nah, frekuensi ini disebut frekuensi alamiah benda. Nah, yang istimewa dari frekuensi alamiah ini adalah jika pada benda diberi gangguan secara periodik terus-menerus dengan frekuensi pemberian gangguan sama dengan frekuensi alamiah, maka benda akan berosilasi dengan amplitudo yang makin lama makin besar. Simpangan akan sangat besar jika gangguan berlangsung cukup lama, meskipun kekuatan tiap gangguan cukup kecil. Nah, untuk pembahasan tentang resonansi ini akan kita bahas secara lebih luas pada bagian gelombang ya. Pada bagian gelombang. Karena ini erat kaitannya dengan bunyi. Gelombang bunyi. Kemudian ada juga osilasi teredam. Osilasi teredam itu akan terjadi kalau kita berikan peredam. Peredam ini akan membuat energi osilasi sehingga osilasi segera hilang. Jadi karena adanya peredam ini akan membuang energinya secara bertahap sehingga osilasi juga akan secara bertahap hilang. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya kita punya pegas, kemudian kita berikan simpangan, kita lepas, pasti dia akan bergerak naik turun ya,
bergerak naik turun, berosilasi. Tapi kalau misalnya pegas itu kita masukkan ke dalam air, kemudian kita berikan simpangan dengan simpangan yang sama ketika di udara, pasti akan berbeda. Karena air ini berfungsi sebagai peredam. Nah, dia akan membuang energi osilasinya secara bertahap, sehingga osilasi yang muncul juga akan berbeda, berkurang, sampai dia berhenti. Seperti itu ya. Semakin besar misalnya kekentalan secara itu, misalnya yang pertama di air, yang kedua di minyak. Semakin kental, maka semakin besar daya redaman yang dihasilkan oleh si peredam itu. Semakin besar energi osilasi yang hilang. Ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Karena adanya gesekan. Jadi gesekan itu menyebabkan hilangnya energi. Bisa saja energinya berubah menjadi energi panas. Makanya kalau misalnya ada sebuah benda yang sedang berosilasi, kemudian bergesekan dengan benda lain. Contoh misalnya, saya punya pegas dengan balok, dihubungkan dengan balok masa tertentu, kemudian saya letakkan di atas bidang datar yang kasar, saya berikan simpangan, kemudian saya lepas, itu pasti berbeda osilasinya jika kasusnya berada pada bidang yang licin. Kenapa? Karena pada bidang yang kasar akan ada energi osilasi yang hilang menjadi energi panas akibat si gaya gesekan ini. Dengan kata lain ini, osilasi teredam dapat terjadi jika sebuah benda osilasi ditempatkan atau dikenai gaya non-konservatif. Seperti itu ya. Dengan osilasi teredam ini juga lah amplitudo osilasi itu tidak konstan. Makin lama makin kecil. Akhirnya hilang. Demikianlah penjelasan tentang osilasi. Jadi untuk osilasi ini ada video singkatnya pada bagian pertama dan bagian kedua. Nah, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Silahkan berikan saran dan kritik agar kita bisa belajar bersama-sama. Demikian informasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini. Dan jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.